Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita tahu satu hal bahwa kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu adalah semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini dalam keadaan yang kurang baik Bapak Ibu Saudara, atau bahkan mungkin tidak baik sama sekali, izinkan saya berkata, percayalah, paling tidak Bapak Ibu Saudara, untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak ada satupun yang mengasihi kita, tidak akan pernah ada satupun yang peduli kita, tidak ada satupun orang yang mengerti kita sebagaimana Tuhan mengerti, mengasihi, dan mempedulikan kita. Kalau sehelai rambut di kepala kita jatuh saja atas pengetahuan Tuhan, lalu masa apa yang kita alami hari ini Tuhan tidak tahu? Atau Tuhan biarkan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan kita hari ini, baik, kurang baik, sama sekali tidak baik, pasti ada rencana dan maksud Tuhan di balik semua situasi itu. Dan kalau hari ini kita sedang mengalami seakan-akan ketidakbaikan, jangan pernah melupakan atas apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam hidup kita. Itu sebabnya tema renungan saya hari ini adalah tidak melupakan masa lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali tema kali ini kontradiksi. Di konten saya sebelumnya ada satu tema yang juga kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini kita mendengar ada banyak orang menasehati untuk kita tidak pernah boleh menyerah, tapi pada waktu konten saya yang lalu saya katakan ada saatnya kita menyerah. Nah, demikian juga di dalam konten kali ini Bapak Ibu Saudara cukup kontradiksi. Karena ada banyak orang seringkali berkata, jangan biarkan masa lalu menghalangi langkah kita hari ini. Bahkan firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tapi kali ini tema saya justru tidak melupakan masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dengan tidak melupakan masa lalu? Bapak Ibu Saudara tentu ingat akan firman Tuhan yang berkata begini. Bahkan firman Tuhan ini menjadi ayat pegangan dalam hidup saya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, segala jalan-jalanmu dan maksud-maksudmu. Setiap kali aku mengatakannya, tidak pernah cukup kata-kataku untuk mengungkapkannya, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalimat pertama dikatakan begini, banyaklah yang telah kau lakukan. Telah artinya apa? Sudah terjadi. Termasuk segala sesuatu yang ada di masa lalu itu. Bahkan ada lagi firman Tuhan yang berkata apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya dalam hidupmu. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, konteks konten saya kali ini adalah melupakan segala kepahitan, segala macam kepedihan dan sebagainya masa lalu itu memang patut kita lupakan itu.
Tinggalkan masa lalu yang kelam. Tapi apa yang tidak boleh kita lupakan tentang masa yang sudah lewat itu? Kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya akhirnya semua itu merangkum satu kalimat yang berkata, kalau kita boleh ada hari ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita dan ingat segala perbuatannya atas hidup setiap kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kalau kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini, harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan pernah mungkin sampai di titik ini. Dan kalau tangan Tuhan membawa kita sampai sejauh ini, Tuhan tidak akan pernah bertujuan untuk kemudian menjatuhkan kita atau mengecewakan kita. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia juga pasti akan menyelesaikan sampai selesai sempurna pada akhirnya. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja separuh jalan. Segala sesuatu yang Dia telah mulai dengan begitu baik, Dia juga pasti akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya, mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau akui ya bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selama-lamanya Tuhan itu hebat dan ajaib bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam perenungan, kita bersatu hati, kita mau memohon tuntunan Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk memberikan kepada setiap kita pengertian di dalam renungan kita yang singkat pada kali ini. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang pemurah, Bapa yang penuh dengan limpah kasih dan karunia, kami mengucap syukur untuk keadaan kami hari ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau melimpahi hidup kami dengan segala kebaikan-Mu. Engkau melimpahi hidup kami dengan segala kasih setia-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau meletakkan seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Melewati segala hal dalam hidup ini, kami tahu satu hal, bahwa Engkau setia. Itu sebabnya apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami hari ini, ajar kami untuk selalu setia sebagaimana Engkau setia. Biarlah kami boleh selalu mengingat apa yang telah Engkau buat, apa yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk bersuka di dalam hidup ini. Oleh karena banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan. Segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu dalam hidup kami, setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong bantu kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-7. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada kesempatan ini, yang terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Judul dari perikop ini sudah begitu jelas Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam hidupku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan apa? Malah oleh anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada membaca sebuah kisah dongeng tentang Akhan, kepala istana kepercayaan Baginda Raja. Akhan ini memiliki sebuah kebiasaan aneh. Apa kebiasaan aneh itu? Setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya, ia pergi ke sebuah ruangan yang terletak di belakang istana. Dan beberapa saat lamanya ia hanya berdiam diri di sana. Kebiasaan anehnya itu lama-lama diketahui oleh Baginda Raja. Dan karena penasaran, diam-diam Baginda Raja memeriksa ruangan itu. Lalu Baginda Raja mendapati di dalam ruangan itu ada beberapa benda asing, yaitu sebuah lemari kecil, sebuah kursi tua di pojok ruangan, lalu topi dan sendal petani, serta cangkul di dekatnya. Baginda Raja pun menjadi tambah penasaran, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dipanggilnya lah Akhan untuk menghadap. Lalu ia bertanya kepada Akhan tentang benda-benda itu. Dan Akhan menjelaskan, dahulu saya adalah anak dari petani miskin. Ketika Baginda Raja membawa dan membesarkan saya di istana, setelah itu saya menjadi seperti sekarang hanya karena perkenanan dan kebaikan Baginda Raja. Itu sebabnya setiap hari saya masuk ke ruangan itu untuk melihat benda-benda itu, dan untuk selalu mengingatkan diri saya sendiri, siapa saya dulu sebelum jadi seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, istilah yang paling populer itu seperti kacang yang tidak melupakan kulitnya, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang justru sebaliknya, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga tidak pernah melupakan atau menutupi masa lalunya yang kelam.
Dan karena itu ia selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihinya. Begitu tulisnya di dalam ayat yang ke-13 yang baru saja kita baca tadi. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kondisi apapun Paulus tidak pernah kekurangan sukacita dan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah begitu mengasihinya dengan mengubah kehidupan lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selain belajar dari Rasul Paulus, kita juga mau belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Setelah berhasil mengartikan mimpi Firaun, Yusuf yang sebelumnya berada dalam penjara diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun memberi Yusuf seorang istri, dan istrinya melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yusuf yang awalnya tampak tidak punya masa depan, kini membangun rumah tangga dan menapaki karir yang cemerlang. Tidak heran Yusuf menamakan anak sulungnya Manasye. Saat anak keduanya lahir, Yusuf memberinya nama Efraim. Yusuf menyatakan apa? Tuhan membuatnya mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraannya. Serangkaian kebaikan yang Yusuf terima adalah gambaran dari kemurahan Tuhan. Betapa menyenangkan saat seseorang menerima kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lebih nikmat lagi dalam hidup ini selain kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segera ia akan melupakan semua kesedihan yang dialami. Duka cita berubah menjadi sukacita. Ia yang dahulunya meratap, kini mengecap kelimpahan berkat. Air mata pun dihapus dan berganti dengan tawa. Tidak heran juga Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengibaratkan saat itu seperti mimpi. Kita bisa membaca itu dalam Mazmur 126 ayat yang pertama. Seolah tidak percaya, tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Sebagaimana Rasul Paulus dan Yusuf, Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita pun senantiasa mengingat kembali segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang dilakukannya kepada setiap kita di masa yang lalu. Supaya kalau sekarang kita menjadi orang yang sukses, kita tidak perlu menjadi sombong dan lupa diri. Sebaliknya kalau saat ini kita tengah dirundung kesusahan, kita tidak menjadi kecil hati atau putus asa. Namun tetap bisa bersyukur dan bersukacita. Sebab sebagaimana kita mengingat dan memaknai masa lalu, akan sangat menentukan langkah kita pada saat ini. Apakah kita merasa hari-hari ini di kehidupan kita begitu sukar? Beragam persoalan menghimpit di kiri dan kanan. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini memberi kepada setiap kita harapan. Daripada bersusah hati, mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Nantikan dengan sabar kemurahan Tuhan yang pasti akan dinyatakan bagi kita. Bila saat itu tiba, mulut kita akan penuh dengan tawa dan lidah kita akan penuh dengan sorak-sorai. Kemurahan Tuhan akan menghapuskan sama sekali semua kesengsaraan
yang kita alami. Itu sebabnya di hadapan Tuhan sekali lagi kita mau menyatakan pengakuan kita ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya hanya Engkaulah yang terhebat, yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Selamanya hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami puja. Kasih dan kebaikan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu yang menghidupi kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur atas segala yang telah Dia buat dalam kehidupan kita.
Karena Dia adalah Tuhan yang begitu baik, bahkan terlalu baik, yang tidak meninggalkan kasih setia-Nya dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena anugerah-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan karya tangan-Nya. Dia selalu bekerja sesuai dengan kehendak-Nya dan kemurahan-Nya atas hidup kita. Itu sebabnya syukuri setiap segala sesuatu yang kita punya hari ini. Dan jangan pernah lupakan akan segala kebaikan-Nya di masa yang lalu bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami yang hancur, kesesakan, ketidakadilan, penderitaan yang telah bahkan sedang terjadi. Dan semua itu membuat kami merasa hidup kami tidak ada artinya. Dan seakan ingin menyerah kalah adalah jalan satu-satunya untuk kami saat ini. Namun di saat kami mendengar firman-Mu saat ini, kami merasa malu. Kami telah mengabaikan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, dan karya-Mu yang telah dicurahkan atas hidup kami selama ini. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kami ini membuat kami melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan hal yang paling buruk sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Kami merasa malu Tuhan. Maafkan kami. Saat ini kami mau menyatakan komitmen kami untuk bangkit dari keterpurukan, meninggalkan masa lalu kami dengan tidak melupakan segala kebaikan-Mu, untuk kami bisa berjalan bersama-Mu, berlari mengejar rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Karena saat ini kami menyadari betapa besar kasih karunia dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.